kompetensi manajerial. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Jawabannya adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. 2. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawabannya adalah A. Menyelesaikan tugas dengan cepat. 3. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu telah habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu ke mana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengalahkan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengalahkan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jawabannya adalah E. Mengalahkan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Nomor 4. Andi adalah seorang kabag di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu telah habis.
Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diberikannya yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu ke mana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Jawabannya adalah C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. 5. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekadar untuk mengetahui saja tanpa memberi tahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawabannya adalah C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. 6. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Kekurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencangkup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Jawabannya adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencangkup ketelitian, kualitas, dan kuantitas.
Nomor 7. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun orang pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah: A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jawabannya adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. 8. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawabannya adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. 9. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawabannya adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerjaan, memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Jawabannya adalah
C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Nomor 11. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Jawabannya adalah C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. 12. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Jawabannya adalah C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. 13. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja. B. Menyukai target yang menantang. C. Rasional dalam menetapkan target. D. Semangat dalam menjalankan tugas. E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Jawabannya adalah B. Menyukai target yang menantang. 14. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Jawabannya adalah A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. 15. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batasan kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan saya yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Jawabannya adalah E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. 16. Ketika menghadapi kegagalan, saya A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Jawabannya adalah B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. 17. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya.
Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Jawabannya adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. 18. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik ke angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut les karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Jawabannya adalah C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. 19. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur. Kaca. Jawabannya B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. 20. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua yang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. E. Meningkatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Jawabannya adalah E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. 21. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jawabannya adalah D. Ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. 22. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jawabannya adalah A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku.
23. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya, B. mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, C. mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D. menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, E. menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawabannya adalah B. mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. 24. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. menuju loket dan melayani masyarakat. B. melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. mengerjakan tugas secara secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Jawabannya adalah A. menuju loket dan melayani masyarakat. 25. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka, sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. E. pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jawabannya adalah A. memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Dion adalah ketua kelompok pencinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dia buat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. mengajak dialog secara personal. C. meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawabannya adalah A. mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompoknya sudah solid tidak pecah. 27. Dalam kaitannya dengan perubahan secara umum, saya dinilai orang lain sebagai orang yang A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. butuh waktu untuk bergaul dengan secara akrab dengan orang lain. C. mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jawabannya adalah A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
28. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Jawabannya adalah E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? 29. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara offline. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Jawabannya adalah E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa ya saja yang harus dimasukkan dalam sistem. 30. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Jawabannya adalah D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. 31. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Jawabannya adalah B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. 32. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda: A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakannya dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain, jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Jawabannya adalah A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. 33. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus tanpa diketahui sebelumnya. Hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi akibat kejadian tersebut. Saya tetap menunggu siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan.
B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Jawabannya adalah E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. 34. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jawabannya adalah B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. 35. Jika saya sedang mengantri kemudian ada seorang di belakang saya yang mencerobot antrian, reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan badan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. E. Saya laporkan kepada petugas. Jawabannya adalah C. Saya menegurnya. 36. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. E. Pekerjaan yang rutin. Jawabannya adalah C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. 37. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. 37. Jawabannya adalah E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. 38. Kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakainya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Jawabannya adalah E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. 39. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawabannya adalah B. Penuh harapan akan perubahan. 40. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut. A. Menyesali perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Jawabannya adalah C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Biasanya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan.
B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. E. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Jawabannya adalah D. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Nomor 2. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Jawabannya adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. 3. Anda ditunjuk sebagai memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda: A. Biasa saja. B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Jawabannya adalah E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya mengintrospeksi diri saya kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. E. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Jawabannya adalah A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Jawabannya adalah E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jawaban nomor 6 adalah C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Nomor 7.
Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Jawabannya adalah D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. 8. Kalau kamu jadi ketua RT terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA. Kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan, kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap profesional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tetangga perbedaan yang ada. D. Menasehati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istrimu. E. Membiarkannya saja. Jawabannya adalah A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. 9. Ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. B. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Jawabannya adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. 10. Terakhir ini, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman stasiun juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda: A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jawabannya adalah E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Selesai.